Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita masih di kebun jagung ya. Tapi teman-teman, kita mau membahas ada yang bule ya teman-teman ya. Kita ambil dulu. Nah ini teman-teman, kita mau membahas yang bule-bule begini ya, jagung yang bule. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak gagal paham, selalu menyimak channel Wiratadaya untuk pertanian ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Semoga sehat selalu dan rezekinya bagus ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti channel Wiratadaya setiap hari, karena setiap hari menginformasikan bidang pertanian organik maupun non organik teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita membahas ini tentang obat jagung yang bule ya. Jadi teman-teman sekalian, khususnya untuk teman-teman tani dimanapun Anda berada, artinya kalau pertanian yang bule begini teman-teman, kita perlu dibuang ya, jangan dipelihara ya. Ini ya dicabut supaya pertumbuhannya yang lain bagus. Ini bisa nular teman-teman ya. Bila mana kita biarkan ini bisa nular, apalagi kalau jagung lagi masa pertumbuhan, lagi mau model-modelnya kembang belum merata gini ya teman-teman ya. Kalau yang sudah merata itu nggak mungkin ketularan. Kalau yang masih kembangnya belum merata itu bisa ketularan sehingga buahnya tidak maksimal teman-teman ya. Jadi namanya ini apa? Bule. Bule ini obatnya belum ada di toko teman-teman ya. Obatnya belum ada di toko ini. Obatnya hanya diri kita sendiri yang rajin untuk membuang ya. Kita lihat dari jauh mana yang kelihatan bule, kita cabut, kita buang, karena ini virus teman-teman. Nggak boleh kita tahan ya, nggak boleh kita tahan-tahan. Masalahnya kalau kita tahan bisa menular, sehingga untuk musim akan datang masih ada virus di daerah kita sini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bila perlu masih masa pertumbuhan itu teman-teman harus kita semprot rutin ya. Misalkan umur 1 minggu sampai 10 hari itu harus kita rutin kita semprot terus ya. Minimal kita nyemprot itu 4 hari sekali atau 5 hari sekali masih masa pertumbuhan itu, karena menghindari virus ini teman-teman, virus bule sama ular ya, ular gerayak biasanya yang dipupus-pupus itu. Nah, jadi kalau ini udah banyak yang kasep teman-teman ya, karena sudah ada sekitar 5%-an lah ini, tapi sudah dicabuti kemarin sama yang punya ya, karena ini bukan punya kita teman-teman, ini punya Pak Budi ya, punya Pak Budi. Orangnya ini lagi ke kebun gunung sana, jadi nggak bisa hadir tadi. Mau Pak D aja datang untuk dicek bagaimana mengatasinya ya. Jadi kalau solusi pertama ya harus dibuang teman-teman, dicabut. Kalau hanya ditebang, dibuang di sekitar situ itu masih pengaruh ya. Kita kalau memang mau buang, kita cabut aja, buang jauh-jauh ya, atau dibakar supaya tidak menular yang musim akan datang. Ini masih pasti ada. Tapi ada yang bilang itu faktor dari bibit juga ada. Tapi namanya sama-sama belum tahu ya teman-teman ya. Kita harus maklum, yang penting penyakit ini dibuang aja, nggak usah dari mana. Yang jelas penyakit itu setelah tumbuh ya. Karena pertumbuhan pertama itu nggak ada yang bule teman-teman. Setelah habis pemupukan umur 20 hari ke atas itu baru ada ya. Kadang-kadang 20 hari belum ada, kadang 1 bulan baru ada pertumbuhan yang bule begini ya. Jadi itu bukan, kalau menurut saya itu bukan dari teman-teman, bukan dari bibit ya. Karena kalau dari bibit itu mulai tumbuh itu langsung bule teman. Kalau itu langsung dari bibit, kalau yang dari tumbuh ya. Jadi teman-teman, untuk petani jagung lainnya
lainnya ini ada pembahasan lain teman-teman yang perlu kita ketahui. Kita sarankan teman-teman kalau sudah jagung mulai pupusnya rambutnya sudah hitam, itu teman-teman harus waspada ya, harus bawahnya bersih ya. Minimal bawah itu disemprot bersih teman-teman ya. Atau daunnya dikurangi kalau ada waktunya. Masalahnya ini rawan teman-teman, di sini udah banyak terjadi, sudah ada 2 tempat ya. Kemarin sempat saya bikin video shot juga, tapi enggak saya teman-teman, karena takut kalau kita tunjukkan ke orang-orang, takut dia ragu-ragu ya. Ragu-ragunya apa? Karena musim ini memang dasar ada musimnya ya untuk tikus ya. Jadi teman-teman, yang penting kita tanggulangin di bawahnya bersih ya. Itu tempat Pak Sudin itu sudah sekitar 30% atau 40% yang kena serang ya. Jadi teman-teman waspada sebelum kita serang, kita anukan dulu ya. Kita waspada sendiri sebelum kita terjadi. Maka dari itu teman-teman, kita petani ini sama-sama saling mengingatkan, karena sudah waktunya kalau jagung sudah rambutnya hitam, itu harus dibersihkan bawah. Jangan sampai kita ada rumput-rumput ya yang liar ya. Masalahnya rumput ini teman-teman bisa mengganggu kesehatan jagung, dan itu tadi ada hamanya bersarang di situ. Waktu saat dia gampang operasi, dia nggak pulang kemana tempatnya ya, di situ-situ aja dia itu ya. Jadi teman-teman, itu yang perlu kita pelajari dan kita jaga, karena kalau kita sudah menjaga itu, insya Allah teman-teman akan berhasil ya. Karena kunci sukses itu hanya rajin dan telaten untuk merawat jagung kita, supaya jagung itu tidak bermasalah di masa vegetatif ini ya. Masa vegetatif ini masa mau panen, karena yang rawatan dari nol aja kita masih bisa nanggulangi, apalagi sudah mau panen ya. Kalau sudah mau panen teman-teman harus waspada dan hati-hati supaya selalu terjaga keamanannya dan selalu terjaga untuk sampai tua dan sampai panen. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dan sampai jumpa di video yang akan datang di channel Wirata Daya. Insya Allah setiap hari ini akan mampir ke layar kaca kalian ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.